Aku nggak mungkin nikah sama orang cacat seperti kamu. Vina! Memberi cincin ini. Semoga kamu suka. Sebentar lagi aku mau jemput calon istriku. Buat mamaku senang. Semoga aja calon istriku bisa membuatku mamaku senang. Mas, awas ada motor mas. Oh iya. Ke pinggir dulu mas. Ya. Nah, Terima kasih ya mas. mas mau kemana mas? Saya mau ke rumah calon istri saya mas. Makasih ya barusan sudah bantuin saya mas. Loh. Kenapa orang cacat seperti kamu ini ditinggalkan sendirian seperti ini? Ini bisa berbahaya buat keselamatan emasnya. Seperti itu mas. Apalagi jalan di sini itu ramai sekali mas. Memangnya jauh rumahnya tunangannya mas ya? Enggak sih mas. Dibilang jauh, udah deket. Dibilang deket, tapi masih lumayan jauh mas. Kalau seperti itu mas, biar saya membuka jasa untuk dorong emas sampai ke tujuan mas. Seperti itu mas. Wah, terima kasih banyak ya mas sudah mau bantuin saya bertemu dengan calon istri saya mas. Oh iya mas, santai aja mas, tenang aja mas. Kalau masih ada Babang Romi Pace, kenalin dulu mas. Nama saya Romi Pace mas. Saya Ferry mas. Mas Ferry. Tapi semuanya tidak gratis mas. Oh iya, saya paham. Tapi bener ya mau dianterin ke rumah calon istri saya mas? Bener mas. Ini cukup. Tambahin dong mas, ini kan cuma 300 mas. Ini 1 juta. Nah, ini baru cocok di selera aku mas. Ngomong-ngomong masnya ini mau diantarkan kemana ya? Tenang aja mas, saya bakalan anterin mas dengan selamat dan tidak akan kurang sedikit pun mas. Terima kasih banyak ya mas sebelumnya sudah mau bantuin saya. Ya udah mas, kalau gitu dorongin saya ya mas. Iya biar bentar. Saya segera sampai di rumah calon istri saya. Iya sebentar mas. Mau aja dikadalin. Lumayan nih buat makan malam sama pacar-pacar aku. Kan pacarku sekarang udah ada 3. Mas, Oh iya. jadi dorongin saya kan? Oh jadi dong. Romi Pace itu kalau sudah ngomong nggak bisa ditarik lagi. Terima kasih ya mas. Kemana ini mas? Mas tahu rumahnya Sepia Nelvina? Oh ya tahu. Oh iya. Kan? Iya mas. Siap mas. Siap mas. Akhirnya. Hati-hati ya mas. Iya. Aku akan ketemu sama dia. Loh, mas? Mas? Loh, mana? Mana orangnya ya? Astaga, aku dikibulin.
Padahal aku sudah bayar dia 1 juta. Tapi kok malah aku ditipu seperti ini? Memang orang kalau sudah memandang uang, lupa akan janjinya. Seharusnya aku gak gampang percaya sama orang. Orang yang mau berbuat baik belum tentu dia baik. Siapa tahu dia cuma mau ngerjain aku seperti sekarang ini. Ini pelajaran hidup bagi aku. Jangan pernah percaya terhadap orang lain. Orang yang masih belum dikenal, belum tentu dia baik. Terpaksa dorong sendiri. Ku ikhlaskan uang 1 juta itu. Anggap aja aku sedekah. Semoga aja dengan sedekahku itu pekerjaanku bisa lancar dan semua rencanaku bisa lancar. Tapi semoga aja Vina suka dengan bunga yang aku beli ini. Dan aku sudah persiapkan barang lainnya untuk dia. Ya, semoga aja dia mau aku bawa ketemu sama mama. Lebih baik aku jalan sekarang, biar tidak terlalu lama sampai di rumah Vina. Bisa jatuh sih. Ini Mas bunganya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Aduh, kotor deh. Maaf Mas, kalau boleh tahu memangnya Mas mau kemana? Kok sendirian sih naik kursi roda lagi? Saya mau pergi ke rumah calon istri saya Mbak. Tapi ya sendirian pakai kursi roda. Aduh Mas, kalau Mas mau bepergian, apalagi jauh, Mas itu harus bawa teman. Siapa yang mau bantuin Mas dorong kursi roda kalau sendirian? Kalau kayak tadi kan repot. Iya sih Mbak, mau gimana lagi? Demi bertemu dengan calon istri saya harus rela melakukan apapun. Oh, memangnya rumah calon istri Mas di mana? Rumah calon istri saya di sebelah sana Mbak. Oh Mas, setahu saya di depan sana itu ada tanjakan. Mas nggak akan kuat dorong kursi roda ini sendirian. Kebetulan hari ini saya lagi free. Gimana kalau saya anterin? Nanti setelah saya antar Mas, saya pergi. Beneran Mbak? Beneran Mbak mau mengantarkan saya ke rumah calon istri saya Mbak? Iya beneran Mas, tapi saya cuma nganterin aja ya. Setelah itu saya mau pergi. Tapi Mbak gak minta bayaran kan? Mas, saya bantuin Mas itu ikhlas. Saya nggak butuh imbalan apapun. Jadi saya anterin biar Mas nggak kesusahan. Ya maaf Mbak sebelumnya. Barusan ada orang yang mau mendorong saya. Saya sudah bayar dia 1 juta, tapi dia tiba-tiba menghilang. Ya ampun Mas, saya kasih tahu ya. Kalau di sekitar sini, Mas jangan mudah percaya sama orang, apalagi kalau sampai minta uang duluan. Ya udah kalau gitu, Mas ikhlasin aja. Semoga nanti ada gantinya ya Mas. Iya Mbak. Mas mau dianterin sekarang? Boleh. Ya sudah. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya sama-sama. Oh ya, saya Ferry. Saya Putri. Salam kenal ya Mbak. Salam kenal kembali Mas. Ya sudah kita berangkat. Nih Mbak. Permisi ya Mas, saya dorong kursinya. Iya silakan. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah di buku cinta mengusik resah.
banget. Akhirnya Ferry udah mau jadi calon suami aku. Nggak kebayang deh, aku nanti bisa serumah sama Ferry. Dan pasti nanti acara nikahnya itu aku maunya itu di gedung-gedung yang mewah banget. Cantik. Kok malah datang sekarang sih? Vina, bulan lalu baju, minggu kemarin tas, lalu juga ada pesanan lagi yang belum datang seperti itu. Mas Opi, kan Mas Opi itu kan udah banyak uangnya ya. Jadi aku itu bayarnya sama Mas Opi itu sebulan sekali aja, jangan tiap minggu, Mas. Kan aku ini udah sering langganan utang sama Mas Opi. Nah, berhubung Mas Opi ini baik sekali udah kasih saya itu hutangan yang murah, saya itu nyicilnya 1 bulan aja ya. Mudah kok Dek Vina sebenarnya. Mas Opi itu akan bikin lebih mudah Mas Opi, lagi. Bentar, saya mau tanya. Ngomong-ngomong ada hutangan perhiasan nggak? Boleh apa saja, jangankan cuman perhiasan, motor pun abang belikan. Jangankan hanya motor, mobil pun abang hadiahkan. Namun yang namanya sales marketing ala pedesaan harus berputar-putar uangnya seperti itu. Tetapi ada keinginan untuk Mas Opi-nya, dikala Bang Opi ya kan cuman hanya mempunyai 2 istri seperti itu. 2 istri? Iya, Bang Opi kan mempunyai 2 istri. Nah, berikut dan berhubung Bang Opi ini ingin nambah lagi. Ingin nambah lagi? Iya, mungkin bisa lah Dek Vina itu menjadi istri ketiga Bang Opi. Jangan seperti itu Mas Ovi. Kayaknya aku ini itu sudah mempunyai calon suami. Dan Mas Ovi itu nggak usah repot-repot buat ngajakin aku itu jadi istri ketiganya. Karena istrinya Mas Ovi ini sudah ada 2. Tidak boleh ganjil, harus genap. Kalau gitu langsung saja Vina yang tanggungan yang ini segera dibayar. Saya nggak punya uang Mas Opi. Jadi seperti itu. Jika tidak mau untuk menjadi seorang istri ketiga Bang Opi, maka ya kamu tahu sendirilah, segera ini bayar 700.000 kan? Lekas bayar. Iya, bulan depan aja Mas Opi. Pace Rominya Pace. Sini sebentar. Kau itu ada tanggungan samaku. Oh, ternyata Mas Pace ini juga punya tanggungan ya sama Mas Opi. Gini Romi Pace ini amatlah sangat stylish. Cukup. Oh, Kacamata iya. aja branded. Cukup. Kamu mana duitnya? Gak usah banyak omong kamu. Gak usah banyak omong, gak usah banyak sombong, dan bayar ini Mas lekas. Opi duitnya nih. Diam kamu. Emangnya utang aku itu berapa? Sehingga kamu berani-beraninya menghina Romi Pace, orang terkaya di desa ini. Hah? 4 bulan Pace untuk kacamata bermerek itu kan harganya 485.000. Total semua 1.350.000. Berikut bunganya. Ayo sini, mana orang kaya desa sini, cepat bayar. Mas Opi, ternyata kalau aku juga melihat hitungan uangnya Mas Pace ini, ternyata adanya cuma 1 juta aja. 500 dulu. Katanya orang kaya, seharusnya lunas dong. Iya dong. Kalau
sampai bulan 5 kamu nggak bisa bayar, maka bunganya bertambah 30%. Jadi total keseluruhan menjadi 900.000 ya Babang Pace. Tambahin aja bunganya yang banyak. Babang Pace akan melunasi semua utang-utang Babang Pace di hari esok. Mengerti kamu? Sini itu. Jangan kalau ini Sini. buat makan malam nanti. Udah. Kalian berdua ini, Mas Opi, Mas Pace, rame-rame di depan rumah aku, itu bikin pemilik rumahnya itu terganggu, alias pemilik rumahnya itu aku. Udah, mending Mas Opi, saya titik dulu ya hari ini. Jangan seenaknya kamu itu tidak membayar. Kamu kira uang ini gak berbunga? Aku gak bayar sama seluruh Iya. pegawai-pegawainya aku. Kamu kira cepat bayar atau enggak aku rubuhin nih rumah kamu. Neng, tanggungan itu harus dibayar. Bagaimana di akhirat nanti kalau tidak dibayar, Neng? Kamu juga. Jangan kamu memojokkan Neng Vina. Kalau Neng Vina ini udah akan menjadi istri ketiga Rom. Udah, Opi, kamu itu. Bentar, aku masih mau ngomong. Mas Opi, aku itu mau jadi istri ketiganya Mas Opi, tetapi Oke. enggak, bukan sekarang. Setelah aku itu cerai sama calon suami aku. Jadi untuk sekarang biarkan semua tanggungan-tanggungan aku, calon suami aku yang bayar. Semua itu berapa totalnya? Semua beserta berikut yang kamu pesan emas itu totalnya 13 juta rupiah. Itu cuma soal gampang. Calon suami aku tuh orang kaya. Kan selama aku menjadi lajang, aku itu sering ambil barang sama kamu. Kalau sudah aku itu nikah, aku bakalan beli secara cash. Bang. Sebentar. Aku lihat terlebih dahulu ya. Oh iya, tunggakan bulan kemarin kan nggak aku masukin. Rencananya aku buat gratis. Tapi berhubung kamu udah ada calon suaminya, semua total menjadi 21 juta ya. Kok bisa? Oh, kan terserah aku yang punya usaha kok. Tanggungan aku selama ini itu berapa, Bang? Biar aku tahu. Soalnya kalau punya tanggungan sama Babang Opi ini terlalu banyak bunganya. Iya, bener banget ya, Mas Pace. Terlalu banyak bunganya, nggak ada kortingan. Babang Pace, aku ingetin ya. Kacamata itu unlimited edition, harganya saja di toko pasaran sana 483.000. Limited edition kok pecah juga. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila Oh ya Mbak, Ya? kalau menurut kamu aku bawa bunga seperti ini, dia akan suka nggak ya? Biasanya sih cewek kalau dikasih bunga suka, Mas. Apalagi bunganya bagus lagi. Aku juga bawa cincin untuk dia, sekalian agar dia senang. Wah, beruntung banget ya wanita itu. Dapat kejutan dari calon suaminya. Oh ya, ini rumahnya di mana, Mas? Sepertinya di depan itu Mbak. Aduh, lumayan susah ya. Oh, rumahnya. Oh, ya ini rumahnya. Vina. Kenapa, Mas? Itu orang tadi yang sudah mau mendorong aku kasih uang 1 juta, tapi dianya malah kabur. Oh, si Romi. Oh, hai Vina. Bentar. Sayang, sejak kapan kaki kamu menjadi seperti ini? Kasih tahu aku, sejak kapan? Perasaan seminggu yang lalu aku ketemu sama kamu itu kondisinya baik-baik aja. Vina, sebentar.
Aku maaf ya memotong pembicaraan kalian. Tadi aku lihat calon suami kamu Iya, Put. di jalan lagi kesusahan. Jadinya aku anterin dia ke sini ya biar nggak kesusahan gitu. Tapi kok kamu malah jadi marah-marah sih, Vin? Putri. Vin, aku seperti ini setelah aku pulang seminggu yang lalu. Setelah bersama kamu aku pulang dan musibah terjadi terhadap aku, Vin. Waktu itu aku Udah. Nggak usah dijelasin lagi. Aku udah tahu kondisi kamu sekarang. Ternyata hari ini bukan hari bahagia aku, tetapi hari ini itu hari yang buat aku ini Vin, kecewa sekarang. tapi mamaku ingin ketemu sama kamu sekarang, Vin. Nggak, Putri, aku kasih tahu kamu ya. Kalau ada orang yang tidak kamu kenal, kamu itu nggak usah kasih tolong. Karena apa? Karena belum tentu Ferry ini minta pertolongan kamu. Vin, tapi nggak bisa gitu dong. Aku nggak bisa diem aja melihat orang sedang kesusahan. Bukan aku banget gitu. Jadi kewajiban aku hanya membantu dia sampai tujuan. Jadi setelah itu aku nggak tahu apa-apa. Dan kalau memang benar dia calon suami kamu, kok kamu malah marah-marah sih, Vin? Ya iyalah aku marah. Put, kamu itu mikir gimana nggak aku marah sama pria ini? Karena dia itu calon suami aku yang ternyata aku bangga-banggakan karena fisik dia seminggu yang lalu masih sehat, segar, Vin, bugar. Vin, aku nggak bakal seperti ini jika aku tidak mengantarkan kamu. Aku kan waktu itu sudah bilang aku capek, tapi kamu memaksa aku untuk mengantarkan kamu waktu itu. Jadi waktu itu aku kelelahan, aku ketiduran sambil nyetir, dan aku nggak sengaja menabrak tangki. Ferry, kamu bisa mikir kan? Aku nggak mungkin nikah sama orang cacat seperti kamu. Vina, tutup mulut kamu ya, Vin. Dari tadi aku perhatiin kamu bukannya kasihan sama calon suami kamu, malah marah-marah lagi. Kamu nggak mikir ya, dia kayak gini tuh gara-gara kamu. Mbak, udah Mbak. Saya pantas untuk dihina oleh dia. Mas, iya nggak? Mungkin karena keadaanku yang seperti ini, aku memang pantas. Mas, tapi nggak kayak gitu caranya. Perjuangan kamu sudah sejauh ini, Mas. Kamu kayak gini juga gara-gara dia. Kamu relain naik kursi roda sendirian buat ke rumah Vina, buat menyampaikan niat baik kamu ini. Aku emang nggak tahu apa-apa di antara kalian. Aku cuma sekedar orang yang hanya ingin membantu kamu. Tapi aku nggak bisa diem aja dong lihat kayak gini. Vin, Mbak, aku perjelas ya, Mbak. Dia baru saja mengatakan kepada saya bahwasannya calon suaminya itu kehidupannya mapan, fisiknya luar biasa. Namun tetapi kenyataannya Seperti ini, Cacat dan aku sungguh kecewa sama kamu karena Vin. aku bilang sama semua Vin. orang kalau fisik kamu itu mapan. Vin, aku sudah janji sama Mama untuk membawa kamu menemui dia. Tolonglah Vin, kamu ikut aku ya, temuin Mama. Karena aku sudah bilang, kamu wanita yang paling tepat untuk aku jadikan istriku. Vina. Kalau kamu gak mau ikut aku harus bilang apa sama mamaku, Vin? Vina, terima saja pria cacat ini supaya hidupmu lebih sengsara. Kamu gak usah ngompor-ngomporin Vina ya, Mas. Ferry, Put, kamu itu emang nggak tahu apa-apa. Tetapi mulut kamu itu nggak pantas ngomong kalau kamu itu mau membantu pria ini. Sudah kan, kamu sudah nganterin pria cacat ini. Kamu bisa pulang dan kamu nggak perlu repot-repot untuk mengantar pria cacat kayak kamu. Vin, Vin, kamu kok berubah seperti ini, Vin? Gimana aku nggak mau berubah? Kamu itu sudah nggak bisa jalan. Ingat ya, nikah itu 1 kali seumur hidup. Vin. Kalau aku nikah sama orang cacat
cacat. Kalau aku nikah sama orang cacat kayak kamu, gimana nanti kalau kamu itu ngerepotin aku? Aku ngurus kamu tuh sendirian di dalam rumah. Vina. Di mana hati nurani kamu? Kamu ngomong kayak gitu dipikir nggak sih? Kamu selama ini sudah menjalin hubungan sama dia. Susah senang kamu sudah lewatin sama dia, terus sekarang keadaan dia kayak gini, kamu nggak mau? Nggak mau, Put. Kalau kamu mau, aku kasih sama kamu aja. Aku buang dia seperti layaknya sampah. Astagfirullahaladzim, Vina. Bakal bayar. Mulut kamu ini apa-apaan sih, Vin? Kamu jadi cewek tuh jaga punya mulut. Aku bayar kamu asal kamu terima pria cacat ini. Kamu jangan macem-macem sama saya. Kenapa? Nih, makan uang kamu. Aku ini nggak butuh uang kamu. Jangan kamu pikir aku ini cewek apaan. Uang kamu itu nggak ada harganya. Sama kayak kamu nggak punya harga diri. Kenapa kamu membela pria cacat seperti ini? Punya mulut itu jangan lemes. Ingat kamu tuh cowok bukan cewek. Bodoh amat. Ayo Mas, kita pergi aja dari sini. Oh ya udah, pergi silahkan. Di matamu aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku saat kau perlu, tak pernah. Kok bisa sih Mas? Emangnya sebelum kesini tuh Mas nggak ngabarin Vina? Terus Vina juga nggak tahu sama kondisi Mas yang sekarang. Kok bisa-bisanya sih dia kayak gitu? Heran deh. Jadi aku yang emosi. Sebenarnya aku sih mau ingin bikin kejutan, tapi aku nggak tahu akan terjadi hal seperti ini. Kalau kayak gini malah Mas yang dapat kejutan, bukan Vina. Kamu benar, aku yang dapat kejutan hari ini. Tapi ya udahlah, berarti Vina itu bukan wanita yang terbaik untuk aku. Yang sabar ya Mas. Oh iya, kamu kok masih betah dorong aku? Biasanya orang yang mau dorong aku itu pergi. Ya gimana ya Mas? Tadinya setelah saya anterin Mas Ferry ke rumah Vina, saya memang mau pergi. Tapi setelah saya melihat perlakuan Vina sama Mas Ferry seperti itu, saya jadi kasihan karena Mas Ferry dalam kondisi seperti ini pun Mas Ferry masih mau berjuang ke rumah Vina sendirian untuk menyampaikan niat baik, tapi disambut dengan tidak baik. Terima kasih sudah kasihan sama saya. Udah Mas, nggak usah sedih. Masih banyak kok cewek yang lain. Yang aku bingungkan, aku harus ngomong bagaimana terhadap mamaku. Aku udah janji akan membawa calon istri ke hadapan mama. Ya Mas tinggal bilang aja, bilang yang sebenarnya apa yang terjadi. Ya mungkin nantinya mama Mas Ferry bisa mengerti, bisa menerima alasan yang Mas Ferry berikan. Dicoba aja dulu, bilang. Tapi mamaku sakit. Mamaku tidak bisa mendengar kabar-kabar buruk seperti ini. Kamu mau nggak menjadi wanita yang akan aku kenalkan terhadap mama? Menjadi calon istriku. Apa? Mas Ferry sadar ngomong kayak gitu? Mas, kita baru kenal beberapa waktu yang lalu. Dan kita juga sebelumnya belum pernah ketemu. Ini kali pertama saya ketemu sama Mas Ferry. Tapi kenapa Mas Ferry langsung mau ngajak saya ketemu sama mama Mas Ferry? Mas, saya nggak mau ya jadi pelampiasan Mas. Ini bukan pelampiasan. Tapi kau mau nggak aku perkenalkan kepada mamaku? Iya, tapi konsepnya nggak gini dong. Tuh. Kamu ingin apa? Enggak, aku nggak mau apa-apa. Aku nggak mau apa-apa. Tapi di sini yang aku bingungkan, kita baru kenal. Mas Ferry belum tahu saya siapa, dan saya juga belum tahu Mas Ferry ini siapa. Kenapa memangnya? Zaman dulu banyak kok menikah tanpa perkenalan, tapi mereka sampai sekarang langgeng-langgeng aja. Mau ya? Ya udah deh. Kalau gitu, anterin aku ke depan sana yuk.
ada hal yang harus kamu tahu. Ya. Syukurlah. Jadi aku gak bingung lagi ngomong sama mama. Engkau mimpi-mimpiku yang indah, yang selalu ada di setiap mimpiku. Nah, di depan sini ya, Oh ya. sayang. Iya. Awas, agak susah. Aduh, maaf. Vero, bantu. Mas, tolong mas. Permisi ya Bu. Mbak maksudnya. Kok kenal sih? Bisa? Gimana sih Vero? Kamu bisa... Mana tenaga kamu Vero? Aduh. Jangan gitulah Pak Bos. Rodanya dikancing Pak Bos. Salah siapa? Sayang. Sini. Kaki kamu? Sini. Ntar lagi aku jelasin kok. Sini. Kaki kamu nggak sakit? Udah, kamu gak usah kaget. Sini aku jelasin. Kakiku nggak apa-apa. Kakiku sehat-sehat aja kok. Aku pura-pura lumpuh aja di depan Vina. Aku ingin melihat dia bersungguh-sungguh atau tidak terhadap aku, atau hanya dia menginginkan uangku, atau bagaimana. Ternyata benar. Aku sudah berprasangka dari kemarin-kemarinnya bahwa Vina itu tidak baik bagiku. Dan secara tak diduga juga, aku sepertinya menemukan wanita yang benar-benar cocok untuk menjadi pasangan hidup aku, yaitu istri aku. Vero, Baik Pak. dia cantik nggak? Menurut kamu, dia itu wanita yang cantik atau enggak? Cantiknya natural. Engkau mimpi-mimpiku yang indah. Sebentar. Jadi semua ini hanya pura-pura? Ya, itu hanya pura-pura. Kenapa? Ya enggak. Ya, Jangan bilang kamu jantungan melihat aku, nggak apa-apa. ya iyalah gimana aku nggak jantungan. Sedangkan dari tadi aku dorongin kursi roda. Terima kasih ya, udah dorongin aku jauh-jauh sampai ke sini. Dan maafin aku juga karena membuat kamu kecapean. Iya nggak apa-apa. Jadi gimana? Tetap mau kan bertemu dengan mamaku? Menjadi calon istriku. Mau? Bagus. Itu bukan orang yang tadi ya? Aduh, gimana nih? Aku harus kabur atau aku hadepin aja dia ya? Soalnya kalau aku terus-terusan kabur, gak bakalan selesai nih permasalahanku nih. Aku harus memberanikan diri untuk menghadapi mas-mas itu. Oh, ini bunga untuk kamu. Terima kasih. Dan ada satu hal lagi. Sebentar ya. Cantik sekali. Permisi, Ada apa? mas. Oh, permisi mas. Ada apa? Saya mau ngomong mas. Maafin saya mas. Bentar mas. Maafin saya mas. Sebenarnya saya bukan maksud untuk menipu mas tadi mas. Terus? Kedatangan saya ke sini untuk mau mengembalikan uang ini mas. Sisanya ini buat bayar tanggungan saya mas. Ini saya ada jam arloji saya mas. Ini harganya dulu waktu saya beli itu 2 juta mas. Ini tolong diterima ya mas. Dan kacamata ini saya belinya dulu cuma 500.000 mas. Kacamata seperti ini 500.000. Iya mas. Lihat Pak. Arlo, Bagusan punya saya. Sama kok pak, sama gak ada mereknya.
Lihat nih, pinggir nih. Bermerek. Gak ada kok, Pak. Coba pakai. Lihat. Udah. Gak ada kok, Pak. Ini, pegang. Dan aku ingin memberi cincin ini. Semoga kamu suka. Kamu mau? Aku pasangin di jari kamu ya. Pas. Kamu suka? Suka, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Pak. Ya, Pak. Kamu kemana kan sisanya? Saya bayar untuk tanggungan saya, Pak. Soalnya saya punya tanggungan ke sales itu. Sil, itu bukan hak kamu. Kenapa kamu berani-beraninya membayar uang ini pada orang lain? Padahal uang ini bukan hak kamu. Pero, Pak, dengan arloji ini, Pak. Pero, diam. Pak, kalau pria ini tidak dikasih pelajaran, Pak. Diam. Udah, diam. Lain kali cari pekerjaan itu yang halal. Jangan menipu orang. Siap, Pekerjaan seperti itu tidak baik. Maafin saya, Pak. Saya tidak akan melakukannya lagi, Pak. Saya melakukan itu karena atas dasar saya tidak punya pekerjaan, Pak. Kalau semisal ada pekerjaan yang halal kamu mau, tapi ada syaratnya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. 1, kamu bekerja dengan bersungguh-sungguh. Siap, 2, jangan menipu orang lagi. Itu doang, Pak. Ya. Kamu mau nggak? Mau, Pak. Vero, kamu ambilin bajunya. Baik, Pak. Uang ini, Pak. Sama. Kamu ambil aja. Makasih, Pak. Ya. Sebentar lagi kita ke salon dulu. Setelah itu kita makan siang sama Mama. Iya. Yaudah, yuk kita masuk ke mobil. Ayo. Pakai hiburan. Vero, Baik, Pak. kita pulang. Siap, Pak. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana?